Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang matematika. Masih ingat pelajaran hari Jumat tentang matematika, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang jika menggunakan tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini masih ingat 3/5 ditambah 1/5 dikurangi 1/2 sama dengan, berarti tanda kurung dikerjakan dahulu. 3 ditambah 1 ada 4. Dilihat menyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama, 5 dan 5. Kalau penyebut sama, langsung saja dijumlahkan. Kayak tadi, 3 tambah 1 hasilnya 4/5. Kemudian ditulis dikurangi 1/2 sama dengan, kita kalikan 5 dikalikan 2 hasilnya berapa? 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian kita kali silang, 4 dikalikan 2 berapa? 8. Terus 5 dikalikan 1 ada 5. Jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka kita langsung kurangkan. 8 dikurangi 5, 3. Jadi jawabannya 3/10. Masih ingat ya? Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang baru. Jika tidak menggunakan tanda kurung, maka operasi hitung dikerjakan dengan memperhatikan kekuatan dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti jika penjumlahan dan pengurangan bersifat sama kuat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Kemudian perkalian dan pembagian bersifat sama kuat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Yang terakhir, perkalian dan pembagian lebih daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, 4,5 ditambah 0,1 dikurangi 3,5. Untuk mempermudah pengerjaannya, desimal ini diubah dulu ke pecahan biasa. Masih ingat mengubah desimal ke pecahan? Caranya itu 4,5 ini menjadi 45 per, kita lihat di belakang koma ini ada berapa angka? Di sini ada 1, yaitu 5. Kalau 1 berarti 10. Kalau misalnya di sini ada 2 angka, misalnya 4,52, berarti ini pecahannya gimana? 452, di belakang koma ada 2 angka. Jadi nolnya nambah 1, ada 100. Paham? Kalau paham berarti ini 45/10. Yang satunya ini berapa? 0,2 dijadikan pecahan biasa menjadi 2/10. Nolnya nggak usah diikutkan. Jadi 2/10. Kita tulis lagi dikurangi 3/5. Yang ini kan sama ya? Penyebutnya sama 10 dan 10. Kalau penyebut sama kita langsung jumlahkan. 45 ditambah 2 berapa? 47/10. 10-nya ini nggak usah dijumlahkan, langsung aja ditulis tetap sama 10. Terus kemudian setelah menulis 4, Ibu Eka tulis ini ya, 47/10, ditulis lagi 3/5. Nah, di sini kok bisa hasilnya 6/10? Ini dan ini penyebutnya 10. Ini dari caranya mencari KPK. KPK dari 10 dan 5. Kita buat yang pagar 10 sama 5. Sama-sama biar bisa dibagi kedua bilangan ini.
dicoba dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 5 dibagi 5, 1. Yang terakhir tinggal 2. Kita tulis ini 2. 2 bagi 2, 1. 1 ini sudah tetap turun. Kalau cara pagar, mencari KPK pagar gini, hasil akhirnya harus 1-1. Tandanya udah selesai. Berarti KPK-nya 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini baru kita tulis. Sini seret 10. 10 kan ini beda kan. Kalau biasanya tadi dikalikan silang, sekarang kita harus cari KPK. Berarti dilihat 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikalikan 47 hasilnya juga 47. 10 dibagi 5 hasilnya berapa? 2. 2 dikalikan 3, 6. Nah, kemudian hasilnya 47 dikurangi 6 hasilnya 41/10. Ini boleh dikerjakan menjadi pecahan campuran atau boleh sampai sini saja, terserah. Kalau yang lebih bagus jadikan pecahan campuran. Masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Caranya begini. 10 kali berapa yang mendekati 41? Yang mendekati angka 4, perkalian 4. 10 kali 4, 40. Mendekati kan? Kalau 10 kali 5, 50. Berarti kelebihan. Yang benar yaitu perkalian 4. Kita tulis 10 kali 4 itu 40. 4 ini ditulis yang besar. 4. Kemudian 41 tulis ini dikurangi hasil perkalian 10 dikalikan 4 yaitu 40. Berapa 41 dikurangi 40? 1. Terus 1 ditulis di pembilang, penyebutnya sama 10. Jadi jawabannya 4, 1/10. Paham? Baik. Kalau misalnya masih bingung, bisa diputar lagi video pembelajaran ini. Nah, habis ini Bu Eka kasih contoh yang lain ya. Baik, ini sudah ada contoh pecahan tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Cara yang pertama, kita harus cari KPK-nya dulu. Cari KPK. KPK dari 7, 2, dan 3. Dipagar saja lebih cepat. 7, 2, dan 3. Nah, 7 kita dibagi 7 aja. 7 bagi 7, 1. 2 bagi 7 nggak bisa, kita tulis 2. 3-nya turun. Kemudian 2. 1 ini bagi 1, 3-nya turun. Dan kita bagikan 3. 1, 1, 1. Hasilnya yaitu dikalikan semua. 7 kali 2, 14. 14 kali 3, berarti 7 kali 2 kali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 42. Berarti KPK-nya 42. Kita buat garis panjang 42. Aslinya kalau misalnya penyebutnya ini dikalikan semua bisa, tetapi kalau misalnya angkanya bisa lebih dikecilkan, kita lebih benar kita cari KPK-nya. Biar angkanya tuh lebih sedikit gitu loh, dan pengerjaannya lebih mudah. Terus kita kerjakan. 42 dibagi 7 berapa? 6. 6 dikalikan 2, 12. Ditambah 42 dibagi 2. 42 dibagi 2 berapa anak-anak? Yaitu 21.
21 dikalikan 1 tetap 21, dikurangi 42 dibagi 3 berapa? 42 dibagi 3 hasilnya 14, dikalikan 2 ada 28. Kemudian ini dijumlahkan, 12 ditambah 21 33 dikurangi 28 per 42. Kemudian hasilnya 33 dikurangi 28 berapa anak-anak? Hasilnya 5 per 42. Ini apakah bisa disederhanakan? Tidak, ini sudah mentok, jadi jawabannya 5 per 42. Bisa tentang operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan yang tidak ada tanda kurungnya? Bisa ya? Kalau bisa, mari kita lanjut ke perkalian dan pembagian atau pengurangan juga. Baik, kalau misalnya yang perkalian, contohnya yang B ini, di sini ada 1,2 dikali 1 per 2 dikurangi 6 per 12. Caranya seperti tadi, desimal dijadikan pecahan biasa. Berapa? 12 per 10 dikalikan 1 per 2. Kalau dikalikan, kali sama pengurangan, dilihat di sini rumusnya. Perkalian dan pembagian lebih daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada perkalian dan pengurangan, berarti yang dikerjakan adalah perkalian. Kalian bikin tanda buka kurung dan tutup kurung. Langsung dikalikan. Kalau kali itu sejajar, tidak silang. Jadi 12 dikali 1 hasilnya 12. 10 dikalikan 2 hasilnya 20. Mereka tuliskan di sini ya, karena tadi nggak cukup. Jadi 1,2 dijadikan pecahan biasa tadi berapa? 12 per 10 dikalikan 1 per 2. Ini ditulis ulang, 6 per 12. Perkalian sama pengurangan dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, gini. Caranya kalau perkalian ini langsung saja dikalikan silang. Jadi 12 kali 1 12. 10 kali 2 20. Untuk lebih mudah dan mempersingkat waktu, kita bagi aja. Bagi kedua bilangan ini. 12 dibagi 2. Bisa tidak? Bisa. Berapa? 12 dibagi 2? 6. Ini juga dicoret. 2 dibagi 2? 1. Nah, ini lebih sedikit kan? Jadi langsung kita kalikan. 6 dikalikan 1, 6. 10 dikalikan 1, 10. Kemudian dikurang 6 per 12. Nah, di sini jangan lupa kita mencari KPK. Cari KPK dari 10 dan 12. Kita sama-sama coba bagi 2. 10 bagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. Tinggal 6 ya. Kita langsung aja dibagi 6. 6 bagi 6, 1. Satunya turun. Jadi KPK-nya 2 kali 5 dikali 6. 2 kali 5, 10. Dikalikan 6, 60.
KPK-nya di sini 60. Kita garis panjang 60. 60 dibagi 10 hasilnya 6. Kemudian dikalikan 6. 6 kali 6 36. Dikurangi 60 dibagi 12 berapa? 60 dibagi 12 5. 5 dikalikan 6 berapa? 30. Ini langsung saja dikurangi. 36 dikurangi 30 hasilnya 6 per 60. Ini bisa disederhanakan tidak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa ya? Kita langsung saja sama-sama dibagi 6. Kita coba 6 dibagi 6 nanti hasilnya 1. 60 dibagi 6 hasilnya 10. Berarti ini bisa dibagi 6. Kita tulis 6, sini juga 6. Ini tadi berapa hasilnya? 1. 60 dibagi 6 10. Jadi hasilnya 1/10. Kalau di buku ini ada kekeliruan ya. Seharusnya di sini 20 bukan 12 karena 10 kali 2 kan 20. Jadi hasilnya 1/10. Bisa? Baik. Nanti mereka kasih soal 5 nanti dikerjakan hari. Baik, di sini ada contoh soal lagi yaitu pembagian dan perkalian. Kalau ditemukan seperti ini, kita kerjakan di sebelah kiri. 2,1 dijadikan pecahan biasa dulu agar lebih mudah, yaitu 21/10. Ini pembagian, maka berubah jadi kali. Jadi dikali. 1,2 jadikan pecahan biasa yaitu 12/10. 1,2 ini jadi 12/10. Karena ini dirubah jadi kali, maka dibalik antara penyebut dan penjumlahan. Penyebutnya naik dan pembilangnya turun. Jadi 10/12. Paham? Dikalikan 1/2. Seperti ini dikalikan biasa. Atau lebih mudahnya kita bagi 10. Ini juga dicoret. 10 dibagi 10 1. 10 bagi 10 1. Kita coret lagi yang bisa dibagi, yaitu ini 21 dan 12. 21 dibagi 3 berapa? 7. 12 dibagi 3 4. Kalau gini sudah tidak bisa dicoret lagi, yaitu hasilnya 7 dikalikan 1 7 dikalikan 1 lagi 7 per 1 dikalikan 4 4 dikalikan 2 8. Apakah ini bisa disederhanakan? Tidak, berarti hasilnya 7/8. Bisa ya.